Nah, ternyata dari studi itu mereka yang lebih parah kondisi yang mereka nggak punya bakat. Oke, balik lagi sama gue Amri. Di chapter Y kali ini seperti biasa kita akan bahas seputar pernikahan. Jadi, disimak aja. Peran lo untuk ngebentuk karakter anak lo tuh gimana? Peran Karakter gua, ya? karakter ya. Peran gue adalah gue yang nentuin aturannya. Jadi, tujuannya adalah kedisiplinan. Pokoknya hubungannya sama gue adalah masalah kedisiplinan, masalah agama, sisanya gue supporting aja. Gitu. Jadi kalau gue tuh lebih kayak secara teknis ya. Kalau masalah agama jelas ya. Pokoknya urusan tauhidnya, pokoknya urusan bagaimana dia. Kalau gue di stage dimana anak-anak gue yang kecil-kecil nih ya, kita ngomong yang kecil-kecil, anak gue yang kecil-kecil, itu adalah bagaimana mereka tuh belief-nya dulu. Jadi kayak dia tahu dulu sifat-sifat Allah apa segala macam kayak gitu-gitu. Cuma untuk yang masalah kedisiplinan, kalau gue biasanya simple kayak jam bangun pagi. Kalau misalnya kita mau mandi sebelum sekolah, jam berapa itu selalu konsisten. Berangkat sekolah selalu konsisten. Kayak gitu. Terus kayak misalnya anak gue nggak bisa jalan-jalan keluar nih. Misalnya kalau dia mau ke mall segala macam. Kalau bukan weekend sama gue selalu bikin jadwal itu di weekend. Kalau hari biasa enggak. Gitu. Kecuali ada hal-hal mendesak yang mungkin harus kita semuanya harus pergi keluar, ya dia akhirnya harus dibawa. Nah itu mungkin kalau itu pengecualian. Cuma kedisiplinan yang gue bentuk kalau untuk anak-anak gue yang kecil kayak gitu. Cuma kalau untuk yang gede, kedisiplinannya adalah salah satunya kalau dia pergi jam pulang malamnya ada. Kayak gue dulu untuk anak-anak gue yang gede, yang SMP, SMA itu ada kayak gitu. Terus sedikit yang lain, sisanya kedisiplinan untuk mengerjain masalah chores. Misalnya gue biasanya ngasih jadwal tuh sama anak gue, kalau misalnya weekend jam 8 tuh anak gue harus bangun bikinin sarapan buat adiknya. Nah itu udah constant kayak gitu tuh kalau weekend. Kalau hari biasa sama, yang paling gede bangun sekitar jam 6 lah kira-kira ya, paling lambat tuh jam 6. Dia masakin breakfast buat adik-adiknya dulu, baru dia mandi, baru dia siap-siap. Nah kayak gitu-gitu tuh. Terus sama jemput adiknya, gue bagi tugas tuh biasanya gede-gede yang jemput adiknya, yang rutinitas kayak gitu itu yang gue itu gue yang terhadap kedisiplinan ya. Kedisiplinan ya, jadi waktu yang dan kebiasaan-kebiasaan yang gue bentuk supaya mereka tuh bisa selalu konstan gitu loh dengan rutinitas itu gitu. Tadi gue udah nanya tentang gimana cara lo bentuk karakter anak lo ya. Tapi gue sekarang mau nanya tentang gimana cara lo sebagai seorang bapak nih untuk menginspirasi anak lo tuh gimana? Menginspirasi anak gue. Satu, kalau buat gue ya, sebagai orang tua ya, lu gak ngelakuin apa-apa itu udah inspirasi buat dia. Baik itu inspirasi yang buruk maupun yang baik. Jadi semua gerak-gerik lu itu pasti kan dibaca sama dia, sama anak-anak lu. Jadi apapun yang lu kerjain, baik atau buruk, atau lu baik itu lu ngerjain sesuatu atau gak ngerjain sesuatu, itu udah pasti jadi inspirasi buat anaknya. Tinggal dia bisa memilah, gue mau ngikutin yang kayak gini atau enggak. Apakah ini baik atau enggak, itu mereka nanti filter sendiri gitu. Cuma kalau specifically gue yang secara sadar yang gue lakuin untuk menginspirasi dia, ya salah satunya itu kayak masalah bagaimana milih pasangan itu yang gue pernah bilang sama lo. Jadi lo ngasih tahu yang penting tuh kalau lu nyari pasangan tuh kayak gini, core-core-nya kayak gini. Pacaran tuh nggak penting. Kenapa? Karena kayak gini. Itu hal-hal kayak gitu yang gue membuat inspirasi buat dia tuh ya itu. Jadi bagaimana mindset gue tuangin tuh ke dia. Baik itu masalah pernikahan, baik itu gue juga ngasih tahu ini. Kalau inspirasi tuh bentuknya gue lebih banyak bisa cerita mengenai bagaimana gue ngedidik yang gede-gede ya. Kalau yang gede-gede karena banyak yang bisa gue ceritain. Kalau mereka tuh gue kayak ngasih tahu misalnya, kenapa lu harus juggling antara chores sama urusan sekolah lu gitu. Tujuan apa ya itu? Karena lu harus bisa maintain di state yang selalu under pressure kayak gitu-gitu yang kayak kemarin tuh yang gue cerita. Jadi itu tuh yang selalu gue kasih tahu alasannya gitu loh. Supaya logiknya nyampe ke dia gitu loh. Kenapa sih gue ngelakuin ini ya karena kayak gini. Kenapa gue ngelakuin ini karena kayak gini. Jadi hal-hal itu ya itu hubungannya kan balik lagi sama kedisiplinan kan. Nah itu juga kedisiplinan apapun yang gue ajarin itu pasti gue kasih tahu alasannya. Terutama untuk yang gede-gede. Tapi gimana cara lo sama istri lo tuh saling lengkapin gitu untuk ngedidik anak lo? Untuk ngedidik anak gue. Mungkin kalau bini gue itu, kalau tadi gue udah jelas ya, gue ngelakuin apa aja kan udah jelas ya, udah gue jelasin. Cuma kalau dari si bini gue, dia lebih ke hal-hal yang kayak urusannya gak jauh-jauh dari chores sama. Jadi gue sebenarnya yang masalah chores itu ya kita kan tandem tuh ya. Kalau nggak dia yang kasih tahu, gue yang kasih tahu kan gitu. Terus kalau dia paling tambahannya adalah yang lebih berat di masalah kesehatan. Jadi dia yang lebih concern masalah
Kayak lu harus minum vitamin ini gunanya buat apa, cara makan yang bener kayak gimana gitu, supaya lu badannya nggak kelebaran gitu loh. Ini kan anak nih mulai udah pada gede nih, yang SMP SMA kan. Nah itu dia makanya udah tahu juga kalau dia udah mulai ini nih jaga makan dia, karena udah agak ngerasa agak sedikit melebar gitu loh. Nah dia belajar dari bini gua, jadi mulai ngurangin nasi, makannya banyakin protein, nanyanya sama nyokap gua sama bini gua kayak gitu-gitu. Terus masalah apa? Masalah karena anak gua ini yang gede-gede cewek-cewek kan. Jadi dia nanya masalah make up, itu sama bini gua. Nah, bini gua tuh tahu make up mana yang bagus, yang sehat gitu, kayak gitu-gitu. Jadi lebih pentingin masalah kayak skincare dibandingin lu make up sama yang kimiawi. Jadi sebenarnya lebih hal-hal kayak gitu sih. Gitu. Karena itu mungkin lebih relate lah sama mereka. Tapi pasti di samping lo ngelengkapin juga pasti ada perbedaan. Cara lo ngedidik. Ya. Pola asuh lo sama istri lo kan pasti ada perbedaan. Nggak mungkin 100% sama. Gimana cara lo hadapin perbedaannya? Kalau perbedaan pola asuh sih, kalau jujur gua hampir bingung juga sih perbedaannya di mana. Karena gua tuh emang hampir mirip gitu. Kayak mungkin gini, kalau orang tuh kan kadang ada yang saling melengkapi ya. Misalnya bapaknya yang keras banget, ibunya yang kayak lebih udah jangan terlalu kayak gitu, pelan-pelan gitu. Dia yang lebih ngerem gitu. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah cuma kalau gua sama dia itu hampir sama pace-nya gitu. Jadi kayak misalnya gue minta harusnya gimana, dia ya sama ngedukung juga gitu. Jadi nggak terlalu banyak perbedaan. Ada sih sekali ada gitu loh yang dia ngasih tahu kayak lu kayak too much deh. Ini anak masih umur berapa gitu. Nah itu hal-hal kayak misalnya waktu itu apa ya? Gue ngajarin masalah agama lah pokoknya. Cuma waktunya tuh nggak pas. Kayak karena gue lagi weekend terus gue bangunin mereka pagi-pagi yang kayak gitu-gitu lah. Kayaknya bini gue bilang ya nggak perlu kayak gitu, ya kan anaknya perlu tidur juga gitu kan, kayak gitu-gitu, paling kayak gitu doang sih. Cuma nggak terlalu krusial menurut gue. Jadi kalau misalnya dibilang perbedaan yang gimana banget, nggak ada sih sebenarnya. Karena jatuhnya sih sebenarnya 11-12 gitu loh. Jadi paling cuma sedikit ngerem dia yang bantu gue ngerem biasanya kalau dia. Tapi nggak terlalu signifikan banget gitu. Gitu aja sih. Peran kedua orang tua itu kan penting ya, mau bapak atau ibu gitu ya. Perannya kan berbeda tuh. Menurut lo kalau misalnya salah satu ada yang nggak ngejalanin peran dengan baik tuh apa dampaknya buat anak itu sih? Nah kalau dampak, tapi dari bapak dulu deh. Dari bapak ya, fatherless kan berarti. Nah kalau dari fatherless tuh sengerti gue ya, yang gue pernah baca-baca. Jadi kalau fatherless tuh bahayanya adalah, tapi ini riset di Amerika ya, gue nggak tahu kalau misalnya di Indo sama atau enggak gitu ya persisnya. Cuma yang jelas kalau fatherless children itu mereka cenderung ujungnya nanti lebih ke kriminal gitu loh. Karena katanya menurut risetnya itu anak laki-laki itu kan dia lebih energetik, lebih banyak energi yang harus disalurkan kan, yang hubungannya sama physical activity gitu kan. Nah itu nggak tersalurkan kalau nggak ada bapaknya gitu loh. Nah akhirnya dia jadinya kriminal, yang kriminalnya apapun itu, entah mencuri, entah drugs, entah apa, pokoknya hubungannya nanti dia akan bersinggungan sama polisi gitu loh. Entah dia ribut segala macam, pokoknya hubungannya kayak gitulah. Jadi kriminalitas gitu. Nah, setahu gue di Amerika sendiri itu 85% yang masuk penjara atau yang hubungannya sama anak-anak muda nih ya. Dia bilangnya youth ya, yang masuk dalam kategori muda ya, bukan adult. Nah mereka ini 85% biasanya fatherless nih gitu. Jadi bahayanya fatherless untuk anak laki-laki kira-kira kayak gitu tuh. Jadi bisa berujung ke kriminal. Tapi kalau yang perempuan itu ujungnya jadi mereka lakuin free sex tuh. Karena dia pengen nyari sosok laki-laki yang bisa care sama dia, yang dia bisa curhat, yang bisa nyari shoulder to lean on lah gitu. Nah perempuan biasanya cenderung lebih ke sana, yang ujungnya dia jadi hamil, masih muda, tapi itu di luar rencana, akhirnya dia aborsi segala macam. Jadi ujungnya arahnya ke sana gitu. Kalau fatherless. Kalau kehilangan perannya seorang ibu itu. Nah, kalau motherless, dari yang gue pelajari, itu sebenarnya nggak terlalu banyak ngefek sama hubungannya kayak tadi tuh. Apakah sama-sama jadi masuk prison juga kalau anak laki-laki, atau apakah mereka jadi yang perempuan itu anaknya jadi free sex juga apa segala macam. Nggak, dia lebih efeknya tuh banyaknya di masalah educationnya dia gitu. Banyak yang nilainya jelek tapi nggak sampai drop out ya, nilai jelek itu kebanyakan biasanya motherless gitu loh. Karena yang drop out itu biasanya gara-gara fatherless gitu. Jadi sebenarnya memang efek yang lebih banyak ya, risknya lebih tinggi itu ya fatherless biasanya.
Tapi kalau lihat kayak gitu ya, kayak peran mereka berdua sama-sama penting loh, bapak atau ibu. Berarti kalau dari yang kesimpulan dari yang lo bilang, dia fatherless lebih mengerikan. Fatherless lebih mengerikan memang. Walaupun dalam pertumbuhan atau perkembangan hidup si anak ini, dua-duanya penting gitu loh. Dua-duanya penting karena sama-sama bisa saling mengisi kan, baik secara emosional maupun mungkin physical activity-nya dia dari bapaknya, atau logiknya dia, disiplinnya dia gitu kan, dari bapaknya gitu. Dua-duanya penting gitu. Cuma kalau sampai harus milih salah satu, bukan milih salah satu, tapi kalau sampai kejadian mereka bercerai gitu kan. Nah, ternyata dari studi itu mereka yang lebih parah kondisi yang mereka nggak punya bapak gitu. Nah, tapi kenapa kalau di Indonesia yang di bawah umur ikutnya ibu? Kalau misalnya fatherless lebih bahaya dampaknya. Nah, gue nggak tahu tuh apakah di Indonesia riset itu relevan atau enggak. Karena kan ini riset sebenarnya di Amerika kan. Kalau di Indonesia gue nggak tahu deh apakah itu sama juga kayak gitu atau enggak. Gue belum lihat juga tuh kayak gitu. Cuma kalau di Indonesia kan ya baik lagi. Itu kan emang hukum kebiasaannya kita aja kan. Yang namanya anak di bawah umur karena masih butuh perhatian ibunya ya, yang megang ibunya biasanya karena dia belum bisa memilih. Biasanya memang dari kebiasaan dan peraturan kita juga, setahu gue kayak gitu. Cuma kan dalam prakteknya kalau bapaknya ngambil anaknya juga pengadilan nggak bisa ngapa-ngapain. Baik juga kan kejadian kayak gitu. Jadi bapaknya ngambil anaknya dari yang mana hak asuhnya ada di ibunya gitu, bapaknya ngambil gitu, itu juga nggak bisa dieksekusi gitu putusannya sama pengadilan. Karena ini urusannya sama anak di bawah umur gitu loh. Jadi terlalu kompleks gitu. Karena kan harus jaga psikisnya, jaga mentalnya segala macam. Jadi akhirnya putusan pengadilan yang kalau memberikan hak asuh kepada ibunya itu juga jatuhnya nggak bisa dieksekusi juga gitu loh. Kalau bapaknya kekeh dia mau ngambil anaknya gitu misalnya, ya susah juga gitu. Udah, jadi segitu dulu kesimpulannya. Intinya fatherless atau motherless nggak ada yang enak ya buat anak. Korban selalu anak di sini. Cuma ya kita cuma buka data aja. Tapi ini balik lagi disclaimer, ini datanya dari studi-studi yang dilakukan di Amerika ya, bukan di Indonesia. Cuma ya tetap bisa jadi referensi lah ya. Intinya peran bapak sama ibu tetap penting untuk perkembangan anak-anak kita. Jadi ya memainkan peran antara bapak dan ibu tuh ya sekrusial itu gitu. Jadi segitu dulu episode kali ini. Kalau lu ada pendapat lain boleh komen ya.